pulau. Jadi landas. Lalu bagaimana upaya pemerintah Provinsi Aceh untuk menembus sejumlah wilayah yang masih terisolir akibat bencana? Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur Aceh Fadullah. Assalamualaikum Pak Wagub, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wagub, hingga hari ini masih ada laporan warga yang belum menerima bantuan. Hambatan terbesar apa yang masih dihadapi tim Pak di lapangan? Ya, pertama sekali karena keterbatasan helikopter yang beroperasi untuk mengantarkan bantuan ke daerah-daerah yang masih terkurung, masih terisolir. Yang kedua, memang jarak tempuh dari Banda Aceh atau dari Lok Sumawe ke tempat-tempat ini memang jauh. Seperti yang tadi kita lihat di Aceh Tengah, kami dari Banda Aceh harus terbang ke Aceh Tengah, kemudian di sana ada Bener Meriah, kemudian ada lagi Gayo Luwus. Tadi hari saya juga ke Gayo Luwus, hal yang sama mereka rasakan yang terkurung di daerah-daerah pedalaman itu, mereka juga sama ketika ada heli yang terbang, mereka buka baju, mengangkat tangan supaya bantuan dijatuhkan ke tempat mereka. Ini pertama sekali karena keterbatasan helikopter yang beroperasional di tempat kita. Yang kedua, memang terlalu banyak dan kabupaten yang terjadi musibah, dan dari 23 kabupaten kota hampir seluruhnya, tapi yang terparah adalah 17 kabupaten kota, begitu. Baik, wilayahnya cukup luas begitu Pak ya yang terdampak. Untuk saat ini Pak, sebenarnya ada berapa jumlah helikopter yang bisa difungsikan dalam membantu daerah-daerah yang kemudian tidak bisa diakses? Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa titik helinya dari Banda dan Lok Sumawe, begitu ya Pak? Apakah hanya 2 titik ini saja untuk pusat logistiknya Pak? Iya, pusat logistik saat ini di Aceh, yang pertama ada di Banda Aceh sendiri, kemudian ada di Bandara Lok Sumawe, kemudian tadi saya mendapatkan informasi dari perwakilan BNPB di Aceh, khusus yang dari Aceh Tamin, karena di Aceh Tamin pun dan Langsa, kemudian Aceh Timur, ini pun sama halnya. Mereka juga banyak sekali yang terkurung karena terputusnya jembatan, kemudian terputusnya jalan, kemudian komunikasi juga terputus karena mati lampu. Kami ini lampu sudah berapa hari ini masih menunggu perbaikan daripada PLN, karena PLN sendiri 12 tower yang roboh akibat banjir ini. Nah, sementara di Banda Aceh ini ada 3 helikopter yang beroperasi, tetapi ini kan harus dibagi-bagikan. Pagi kadang-kadang terbang ke Gayo Luwus, siangnya harus terbang ke kabupaten lain lagi. Nanti sorenya mereka harus terbang ke kabupaten yang berbeda lagi. Jadi memang pertama keterbatasan, yang kedua memang terlalu banyak ini yang harus disuplai ke pengungsi-pengungsi di daerah, begitu. 3 helikopter untuk 17 wilayah yang parah terdampak begitu ya Pak Wagub ya. Nah tadi sudah ada kedatangan Presiden, Iya. apa yang berubah Pak? Bagaimana? Dengan kedatangan Presiden tadi Pak, apa yang berubah kemudian di lapangan? Apakah ada penambahan bantuan helikopter atau alat lainnya? Iya, sementara tadi siang ya Pak Presiden, beliau hadir langsung ke Aceh Tenggara. Aceh Tenggara ini adalah di ujungnya paling baratnya Aceh. Jadi ujung baratnya, ujung timurnya ini semua. Baik. Pak Wagub, 3 Bupati Aceh Selatan ini, maksud kami 3 Bupati Aceh ini kemarin menyatakan bahwa tidak sanggup menangani bencana secara sendiri begitu. Bagaimana pemerintah provinsi merespons Pak pernyataan ini dan dukungan apa yang kemudian langsung diberikan kepada mereka? Ya, kami semampu kami dari provinsi dan juga dari pusat yang ada di sini, kami terus berusaha
untuk melakukan solusi. Pertama adalah terus kami mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang bisa kami lalui dulu. Kemudian untuk akses jalan, untuk akses darat pun terus kami pikirkan solusi supaya ini bisa tembus dulu ke daerah-daerah atau ke kabupaten-kabupaten tersebut. Eh, Kami terus melaporkan perkembangan yang terjadi yang dilaporkan oleh kabupaten kepada kami provinsi. Kami terus meneruskan kepada pemerintah pusat. Baik, Pak Wagub, jadi dalam 24 jam ke depan Pak, apa prioritas paling mendesak dari pemerintah Aceh saat ini Pak? Ya, bagaimana, Kudus? Ya, apa yang kemudian paling mendesak dari yang dibutuhkan oleh pemerintah Aceh saat ini Pak? Halo, Mas. Ya, Pak Wagub bisa mendengar suara saya Pak? Halo. Baik, Pak Wagub, jadi dalam 24 jam ke depan Pak, apa kemudian prioritas paling mendesak dari pemerintah Aceh untuk keselamatan dan juga kebutuhan dasar warga terdampak? Halo, Mas. Ya, Pak Wagub, bisa mendengar suara saya Pak? Iya, iya, ini udah jelas. Baik, Halo. ya Pak, jadi saat ini apa saja yang dibutuhkan Pak, yang paling dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Aceh Pak? Halo, Mas. Ya, Yang dibutuhkan maksudnya, Mas? ya betul. Apa yang kemudian masih dibutuhkan yang paling mendesak Pak saat ini yang dibutuhkan oleh Provinsi Aceh? Iya, kalau yang dibutuhkan semuanya masih dibutuhkan, Mas. Oke, Karena saat ini kita masih terus mengirimkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada pemerintah provinsi dari pusat, kita terus meneruskan ke daerah-daerah karena mereka sampai sekarang masih berada di pengungsian seperti pakaian, susu buat anak-anak, kemudian mukena, karena rata-rata pengungsi yang pengungsi itu mereka hanya baju yang punya di badannya sendiri. Kemudian oke. tentang makanan, mereka dengan ada dapur umum, dan di sejumlah tempat di Gailwes, di tempat lain pun kita telah menggunakan dapur MBG. Dapur MBG itu menjadi tempat makanan bagi pengungsi, dapur umum bagi pengungsi. Itu, Mas. Baik, mudah-mudahan semakin banyak akses yang terputus ini bisa kemudian dilewati begitu ya dan dikirimkan logistik. Pak Wagub, terima kasih Pak atas informasinya di malam hari ini. Assalamualaikum. Kita ke Download Metro TV Extend sekarang.